Hai, bagaimana kabarmu hari ini? Semoga semuanya masih sehat dan masih semangat ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang gereja mewartakan kerajaan Allah. Gereja mewartakan kerajaan Allah ini melanjutkan misi Kristus yang ada di dalam Injil yang sudah kita kerjakan kemarin melalui tugas-tugas kita itu. Ya, tugasnya kemarin adalah menjawab suasana apa yang ditawarkan oleh Yesus Kristus di dalam sebuah teks dalam Injil dari Injil Matius ya. Nah, tentu kita yang membaca teksnya dengan baik pasti tahu bagaimana suasana yang ditawarkan oleh Yesus Kristus di dalam Injil itu, yaitu suasana yang bahagia, yang bersukacita, yang damai, yang aman ya, dan ditujukannya kepada orang-orang yang miskin, yang sakit, yang sengsara, yang dianiaya, yang ditahan atau ditawan. Karena apa Tuhan Yesus menunjukkan kepada orang-orang ini? Karena mereka ini adalah orang-orang yang tertindas, yang mereka ini terkenal sebagai orang-orang yang jauh dari kebahagiaan, dari sukacita. Siapa sih yang senang dianiaya? Siapa sih yang bahagia saat dia sakit? Siapa sih yang masih bergembira ria, berpesta pora saat ia miskin ya? Maka oleh karena itu Tuhan Yesus menawarkan suasana bersukacita, suasana gembira, suasana tenang, aman, damai kepada orang-orang ini. Karena mereka ini yang pastinya jauh dari rasa bahagia, dari rasa senang, dari sukacita. Oke, sebelum lebih lanjut lagi kita belajar, kita siapkan dulu hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Mu di dunia ini sebagai wujud tugas dan tanggung jawab kami sebagai gereja, sebagai umat-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini kita belajar hubungan misi Kristus dengan tugas pelayanan gereja. Nah, sebagai gereja kita tahu bahwa kita semua ini melanjutkan misi Kristus. Misi itu apa? Misi itu tugas. Tugas perutusan, tugas pelayanan. Yang dulunya diemban oleh Kristus, oleh Yesus ya, dilanjutkan oleh para rasul dan dilanjutkan oleh kita pada zaman sekarang. Nah, dulu Tuhan Yesus memiliki misi untuk mewartakan kabar gembira, mewartakan kerajaan Allah kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang sakit, kepada orang-orang yang dianiaya, kepada orang-orang yang diabaikan dan ditinggalkan, yang dikucilkan. Nah, sekarang kita sebagai gereja melanjutkan misi itu. Nah, bagaimana caranya gereja melanjutkan misi itu? Nah, Tuhan Yesus dulu memiliki misi, yaitu menolong mereka umpamanya yang sakit. Contohnya ya, misi Kristus menolong mereka, menyembuhkan mereka yang sakit. Nah, pada zaman sekarang gereja melanjutkan misi itu dengan gereja pada zaman sekarang mewartakannya, yaitu menolong orang sakit itu dengan membangun rumah sakit, membangun balai pengobatan, membangun klinik ya. Lalu misi Kristus pada zaman dulu, misi Kristus untuk membantu orang buta, orang tuli atau orang yang bisu dengan apa? Lalu dulu Tuhan Yesus menolong orang yang buta, orang yang tuli, orang yang bisu. Nah, sekarang gereja melanjutkan tugas perutusan itu dengan membangun pendidikan ya. Banyak sekali sekolah-sekolah Katolik yang dibangun. Nah, itu adalah tugas atau perwujudan dari melanjutkan misi Kristus, yang misi Kristus mewartakan kerajaan Allah di dunia ini.
Oke, sekarang tugasmu adalah kamu cari di kitab suci apa misi Yesus Kristus yang lain selain menyembuhkan orang sakit atau menolong orang buta, orang tuli, orang bisu. Nah, selain itu apa misi yang dilakukan oleh Yesus Kristus dan apa perwujudannya dalam gereja pada masa kini? Apa perwujudan dari misi Kristus itu yang dilanjutkan oleh gereja? Kalau tadi contohnya tadi ya, Yesus memiliki misi menolong orang yang sakit, menyembuhkan orang sakit. Nah, dalam misi gereja, melanjutkan misi Kristus itu, gereja sekarang membangun rumah sakit, membangun klinik atau tempat pengobatan. Nah, misi Kristus yang lain selain menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang buta, tuli, dan bisu, apa lagi? Dan apa perwujudannya dalam gereja pada masa kini? Oke, itu saja tugasnya hari ini. Cari 2 misi saja. 2 saja yang kamu cari di kitab suci. Tolong tugasnya dikerjakan dengan baik, dibaca dulu kitab sucinya, jangan seperti kemarin teksnya yang sudah diberikan saja kamu tidak mau baca, ya. Jangan asal jadi tugasnya. Oke? Itu saja untuk hari ini. Mari kita tutup dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Ajarlah kami, gerejamu, umatmu, supaya dapat melanjutkan misimu di dunia ini untuk mewartakan kerajaan Allah dan memberikan rasa damai dan sukacita bagi orang-orang yang kami jumpai setiap hari. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, tetap semangat untuk mengerjakan tugasnya hari ini. Jangan lupa selalu berdoa dan bersyukur. Jaga kesehatannya dengan baik, makan dan istirahat yang cukup, ya. Gak usah keluar-keluar rumah kalau tidak ada kepentingan yang penting banget. Dan kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker, mematuhi protokol pemerintah. Oke. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.